Hari ini saya ingin membuat konten bagaimana caranya supaya kita memilih perusahaan interior yang baik, karena ada beberapa customer. Ya, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu semua. Hari ini saya ingin membuat konten bagaimana caranya supaya kita memilih perusahaan interior yang baik, karena ada beberapa customer yang sudah membeli interior di company yang lain, di perusahaan interior yang lain. Mereka tidak puas karena dengan sistem pembayaran yang ada, dengan sistem cara untuk negosiasi dan segala macam, memang ujung-ujungnya bahwa customer ketika mengambil keputusan yang salah, yang dirugikan pastilah customer, tetapi bukan dari perusahaan interior tersebut, karena sudah memang sedemikian rupa, karena perusahaan interior itu perusahaan yang bergerak di dalam bidang jasa. Nah, jadi karena interior itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, tentunya ada pertanyaan begini, bagaimana cara untuk memilih perusahaan interior sehingga saya sebagai customer tidak dirugikan. Karena ketika barang itu dikirim ke rumah saya, barang itu dikirim ke project, maka speknya atau antara yang ada di showroom atau antara yang dijanjikan dengan mock-up yang sudah dibuat, hasilnya nggak sama. Sedangkan pembayaran sudah sampai termin ke-4 gitu kan, sudah sampai 95%. Maka mau nggak mau customer harus menerima kejadian tersebut, harus menerima produk tersebut. Nah, jadi apakah tidak ada cara yang win-win solution sehingga customer tidak dirugikan? Maka jawabannya begini, teman-teman, Bapak Ibu semua, bahwa interior ini adalah pekerjaan perusahaan-perusahaan jasa. Jadi karena perusahaan jasa ini adalah bukan pekerjaan-pekerjaan atau project yang dibuat karena stok gitu ya. Jadi kita perusahaan interior tidak pernah stok. Semua perusahaan interior tidak ada yang stok. Tetapi tailor made gitu. Jadi kita made by order, dibuat karena ada pesanan. Nah, tentunya karena dibuat karena ada pesanan, maka dibutuhkan dana untuk memproduksi produk-produk yang hanya bisa dipasang, hanya bisa diinstal di rumah customer yang memesan. Jadi oleh karena itu produk ini tidak bisa dipasang di rumah customer yang lain. Jadi oleh karena itu pasti tidak mungkin kalau tidak menggunakan sistem DP. Namun ada cara yang paling aman, yang win-win solution untuk kedua belah pihak. Nah, saya buatkan konten ini supaya customer Bapak Ibu semua juga merasa oh ya, ini good idea dan memang bisa dilakukan. Jadi tipsnya untuk supaya Bapak Ibu tidak sampai mengalami kerugian yang fatal karena jumlah untuk pembelian interior pasti cukup signifikan, maka tentunya tips yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu membeli di interior yang sudah terbukti, yang sudah proven, gitu kan? Yang sudah proven. Jangan membeli di interior atau furniture di perusahaan-perusahaan yang masih starting new, masih startup. Karena apa? Karena pada saat perusahaan-perusahaan tersebut masih startup, bukan berarti bahwa pemiliknya atau pemimpin perusahaan tersebut atau ownernya itu bermaksud buruk sehingga untuk dengan sengaja menghasilkan produk atau kirim produk yang kurang baik. Bukan itu. Tetapi yang seringkali yang saya jumpai, di mana hal ini juga seringkali dikeluhkan oleh banyak teman-teman interior yang lain yang seringkali berkonsultasi dengan saya, bahwa mereka pun juga mengalami yang disebut mereka tertipu oleh tukang-tukang yang bekerja.
Mereka tertipu oleh tukang-tukang yang bekerja, baik itu tukang kayu, tukang finishing, tukang marmer, dan segala macam tukang-tukang yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Namun, ketika Bapak Ibu calon-calon customer bertemu dengan perusahaan interior yang memang sudah cukup berpengalaman, sudah well established, dan otomatis secara pasti mereka ini sudah punya kenalan-kenalan atau referensi-referensi tukang-tukang, tenaga-tenaga ahli, profesional yang memang sudah mereka tahu karakteristiknya. Dengan kata lain, mereka nggak mungkin lari. Karena itu sudah menjadi langganan dari interior tersebut. Nah, sebagai contoh, ketika Bapak Ibu membeli di perusahaan interior yang baru pertama kali startup, yang baru pertama kali membuat satu perusahaan, mereka masih belum tahu nih karakter dari tukang A, tukang B, tukang C. Semua tukang-tukang tersebut itu pasti akan berkata bahwa mereka sanggup untuk mengerjakan sesuai dengan spek dan ekspektasi dari yang perusahaan interior tersebut standarkan di awal. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, karena minimnya pengalaman, tidak tahu cara untuk mengunci tukang, tidak tahu cara untuk mengamankan proyek tersebut, maka yang terjadi adalah underspec. Nah, celakanya lagi ketika pemilik-pemilik interior nggak ngerti produk, nggak ngerti detail proses produksinya karena masih baru, maka ini akan memungkinkan sekali bahwa tenaga ahli atau tukang-tukang yang bekerja ini akan lebih merasa leluasa karena ownernya sangat bergantung pada tukang-tukang tersebut. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, oleh karena itu yang sebagai perusahaan interior, pastikan bahwa teman-teman yang bergerak di bidang interior memahami betul proses produksinya supaya nggak sampai digiring pada satu pemahaman yang salah oleh tukang-tukang yang bersangkutan, baik itu tukang kayu, tukang marmer, tukang apapun. Nah, saya akan membuat konten-konten bagaimana mengedukasi teman-teman interior supaya Anda punya cukup knowledge, gitu kan? Supaya teman-teman punya cukup knowledge, sehingga ketika teman-teman punya cukup knowledge, maka tukang-tukang tersebut nggak akan berani main-main dengan teman-teman. Jadi penyebabnya gagal di dalam menghasilkan satu produk interior yang baik, mayoritas dikarenakan adalah karena timpang pengetahuan. Karena nggak tahu detail-detailnya. Jadi sehingga memungkinkan perusahaan interior tersebut dimakan oleh tukang. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika perusahaan interior tersebut dimakan oleh tukang, yang jadi problem ketika Anda punya cukup modal, maka Anda bisa cut loss, tukangnya dikeluarkan, kita buatkan produk baru. Tetapi yang jadi problem adalah ketika Anda belum punya cukup modal, Anda masih startup baru pertama kali, maka Anda pasti akan pass on resiko itu, Anda akan langsung kirimkan barang itu kepada customer. Nah, customer yang menjadi korban. Nah, buat para customer tadi saya sarankan untuk para calon-calon customer atau calon-calon buyer adalah Anda membeli di perusahaan interior, ya. Anda membeli di perusahaan interior yang sudah berpengalaman, cara pertama, yang sudah terbukti. Ya, paling tidak mungkin mereka sudah well established. Saya tidak katakan berapa tahunnya, karena ada banyak perusahaan interior yang lebih dari 10 tahun, yang lebih dari 15 tahun, malah juga amburadul, makin decline perusahaannya. Tetapi belilah di perusahaan interior yang memiliki sistem yang baik, gitu kan? Belilah perusahaan interior yang memiliki sistem pengkontrolan QC, quality control yang baik. Belilah di perusahaan interior yang sudah proven, yang sudah terbukti. Anda bisa lihat, contohnya adalah lihat di Instagramnya, berapa followernya. Anda bisa lihat di situ. Itu menunjukkan betapa seriusnya mereka bekerja dan profesionalnya mereka. Anda juga bisa lihat, Bapak Ibu, bisa melihat dari kualitas pekerjaannya dan testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah membeli di produk tersebut. Dan track record nama baik dari perusahaan tersebut. Nah, ini ya yang menjadi acuan. Namun, teman-teman, Bapak Ibu semua, juga ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menggunakan jasa konsultan. Ya, menggunakan jasa konsultan yang sudah berpengalaman di bidang interior. Sebagai contoh, misalkan di dalam perusahaan kita, kami juga membuka peluang untuk menjadi konsultan. Mungkin teman-teman merasa, ini saya ingin membeli desainnya saja, saya ingin membeli gambar saja dari Kairos Interior, lalu tolong untuk produksinya tolong disupervisi. Nah, ini juga bisa dilakukan, ya. Ini juga bisa dilakukan. Dengan pengalaman yang kami miliki, dengan pengalaman yang kami sudah dapatkan dari lapangan karena kami sudah berbisnis di bisnis ini kurang lebih selama 15 tahun, maka
Bapak Ibu semuanya akan bisa mendapatkan satu jaminan keamanan sebelum Anda masuk pada proses produksi dengan termin-termin yang lebih jauh lagi. Ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Kami akan berusaha juga bisa memberikan masukan-masukan secara objektif. Dan kami juga akan mengedukasi kepada Bapak Ibu supaya bisa mengerti. Tidak ada ceritanya Anda bisa mendapatkan barang yang berkualitas dengan spek tinggi lalu dengan harga barang yang murah. Itu tidak memungkinkan. Sebagai contoh, ini sebagai informasi saja supaya Bapak Ibu mendapatkan satu gambaran. Produk-produk yang dipakai oleh Kairos Interior menggunakan cat dengan merek Durafulipin. Cat dengan merek Durafulipin, spek yang kami gunakan adalah spek untuk auto refinish atau speknya adalah untuk cat-cat mobil yang setara dengan Siken Space Hacker. Satu kalengnya itu kurang lebih 1 kilo, itu set 1 kilo set itu kurang lebih harganya kurang lebih sekitar 350.000. Dan itu memang betul-betul speknya adalah PU acrylic non yellowing. Kami dari Kairos Interior berani memberikan garansi sampai dengan 25 tahun. Bahwa kalau itu untuk pemakaian di interior, maka tidak akan menguning. Nah, ini contoh. Sedangkan perusahaan-perusahaan lain menggunakan cat dengan merek-merek tertentu yang harganya 1 kilo cuma 70.000. Mungkin jenis-jenis NC. Maka harganya sudah tertimpang jauh. Nah, hal-hal seperti ini kadang tidak dipahami oleh buyer atau customer, sehingga mereka cuma hanya mengharapkan yang penting pokoknya mebel ya mebel. Tetapi sebetulnya detail-detail itu banyak. Nah, kami bisa sharing informasi, sharing pengalaman kami bagaimana caranya supaya customer tidak mengalami kerugian karena sudah diedukasi. Pak, Bu, kalau misalkan Anda dengan spek seperti ini, dengan cara kerja seperti ini, dengan hasil produk seperti ini, maka harganya pasti akan sekian. Karena untuk menghasilkan satu produk yang bagus dibutuhkan 3 hal. Yang pertama adalah bahan yang baik, bahan yang berkualitas premium. Saya tidak pernah ketemu dengan bahan-bahan yang berkualitas premium tetapi harganya seperti harga-harga pasaran atau harga murah. Tidak pernah ketemu harga murahan, tidak pernah ketemu. Ya, kalau bisa luar biasa. Karena perusahaan-perusahaan itu juga pasti memiliki spek untuk menghasilkan produk yang premium, jadi mereka harus menggunakan bahan-bahan yang premium. Lalu yang kedua adalah cara kerja yang benar. Cara kerja yang benar untuk menghasilkan satu produk yang bagus. Yang kedua adalah cara kerja yang benar. Nah, cara kerja yang benar ini membutuhkan tahapan-tahapan yang tidak bisa di-skip, tidak bisa dipotong. Kalau itu dipotong, dicuri, maka hasilnya tidak akan bisa maksimal. Pasti akan mengalami penurunan kualitas daripada performa bahan yang seharusnya. Yang ketiga, memang ada itikat baik dari pekerjanya atau dari perusahaan interior tersebut untuk menghasilkan produk yang memuaskan bagi customer. Nah, 3 hal ini kami kuasai, kami akan deliver kepada calon-calon buyer, kepada calon-calon customer. Entahkah itu membeli produk-produk di kami atau juga sebagai konsultan. Kami bisa memberikan pengarahan kepada customer atau juga kepada teman-teman di mana interior yang Bapak Ibu tunjuk. Dengan ada pertimbangan seperti itu, maka akan memberikan satu keamanan, kepastian bahwa Bapak Ibu tidak akan mengalami kerugian yang fatal ketika membeli sebuah produk interior dan sudah terlanjur dikirim, Anda sudah bayar DP sampai dengan 95%, tinggal retensi 5%. Maka ini akan sangat merugikan. Bayangkan ketika proyek senilai 2 miliar untuk satu rumah, Anda sudah bayar 95%, tapi Anda tidak puas dengan speknya, Anda tidak puas dengan produk yang dihasilkan. Nah, inilah yang menjadi solusi buat customer, buat teman-teman semua, para pekerja interior, agar juga upgrade ilmunya, upgrade skillnya, gitu kan? Upgrade skillnya, sehingga bisa mendapatkan tukang-tukang yang berkualitas. Jadi kalau interior-interior yang sudah established, mereka punya daftar tunggu pekerjaan, tukang ini jauh lebih minim kecurangan yang akan mereka akan lakukan karena takut gitu. Tapi kalau pekerjaannya kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak, maka mereka berpikir, wah ini perusahaan masih bisa di-setel, masih bisa ditekuk-tekuk gitu ya, masih bisa di-adjust gitu ibaratnya, masih bisa diatur sebagaimana yang mereka mau karena pekerjaannya kadang ada, kadang enggak ada. Sedangkan kami di Kairos Interior, kami bersyukur kepada Tuhan mendapatkan tukang-tukang tenaga-tenaga profesional yang baik. Karena apa? Kita menjamin memberikan satu garansi kepada setiap pekerja kami, kalau sampai nggak ada pekerjaan, kita akan bayar full gaji Anda. Itu. Jadi mereka mendapatkan certainty, itu pertama. Kedua, sampai dengan 15 tahun ini tidak pernah kami mengalami kekurangan pekerjaan, bahkan sampai pada posisi yang waiting list. Ya, waiting list harus ada daftar antrian.
Ini bersyukur karena Tuhan walaupun dalam masa pandemi kita tetap eksis di dalam dunia perinterioran untuk menjadi berkat, memberikan manfaat buat customer-customer dan para pekerja-pekerja yang bekerja bersama-sama dengan kami dan juga teman-teman stakeholder yang lain. Oke, saya rasa itu tips untuk kita semua. Semoga ini bermanfaat, memberikan satu gambaran bagaimana cara membeli interior yang aman dan resikonya minim untuk mengalami kekecewaan ketika Anda membeli interior. Oke teman-teman, Bapak Ibu semua, terima kasih. Nanti saya akan bikin konten lagi berikutnya pada lain kesempatan. Thank you, Tuhan berkati kita semua.